Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Ki Pradah benar-benar marah pada anaknya karena anaknya dianggap sudah tidak memiliki kejujuran lagi. Dia mencabut sabit yang menancap di mejanya, lalu melotot menghampiri anaknya yang menangis terseduh-seduh. Nini Warih menggigil sekali, wajahnya pucat pasi. Demikian pula dengan Nyai Pradah, tak mampu berbuat apa-apa selain berdiam diri sambil menahan dadanya yang serasa ingin meledak. Ki Pradah matanya makin melotot dan mulutnya mendesis-desis, melotot karena menahan amarah yang amat sangat. Ayo katakan, di mana rumah Kolo Cokro? Katakan di mana laki-laki itu tinggal. Nini, katakan padaku selama aku masih memiliki kesabaran. Ayo Nini, ayo. Aku tidak tahu, Pak. Aku tidak tahu rumahnya. Bohong. Kau bohong pada bapakmu. Jangan sekali-kali kau berdusta padaku, Nini. Jangan sekali-kali berbohong kepadaku. Aku sungguh tidak suka pada orang yang berbohong. Aku ini bapakmu. Jangan sekali-sekali kau berbohong. Bicaralah jujur. Kalau tidak, aku benar-benar akan marah kepadamu. Aku sungguh tidak sabar lagi mendengarkan keterus-teranganmu. Aku jujur, Pak. Aku terus terang. Aku tidak tahu di mana rumah Kolo Cokro. Masih bersama Aku tidak tahu, Radio Pak. 91. Bohong. Kau sungguh bohong kepadaku. Kau berdusta kepada orang tuamu. Kalau kau masih tetap bersikukuh pada pendirianmu dan tidak mau berterus terang kepadaku, aku akan cari orang itu yang bernama Kolo Cokro dan aku akan membunuhnya. Aku akan tanyakan pada suamimu dan aku akan bicarakan semuanya pada orang sekampung. Biar dikeruyuk itu orang yang bernama Kolo Cokro. Nah, kalau kau tidak mau berterus terang padaku, aku benar-benar akan marah. Ayo katakan di mana rumah laki-laki itu, Nini? Di mana? Ayo katakan. Sungguh, Pak. Aku tidak tahu. Aku hanya bertemu saat ia datang di rumah. Ia sering membuntuti aku saat aku pergi dengan Kakang Wari. Ia sering mengikutiku, Pak. Dan kau tidak memberitahukan hal itu pada suamimu, iya kan? Sudah, Pak, sudah. Tapi kami tidak tahu kalau dia berniat jahat seperti itu. Kalau kami mengetahuinya, maka ia dengan cepat menghilang, sehingga kami tidak tahu harus berbuat apa. Kalau kau dan suamimu tidak bisa menyelesaikan masalah itu, Nini, biarlah Prada yang menyelesaikannya. Aku tidak akan beramah tamah lagi pada orang yang suka mengacau rumah tangga anakku. Dan aku tidak akan membiarkan hidupmu menderita, Nduk. Kau harus tahu hal ini. Anakku, kau harus memahami hal ini. Prada tidak boleh diajak bermain-main. Dan Prada tidak mau keluarganya dipermainkan. Kau seperti mau melempar tai di wajahku, Nini. Katakan di mana rumah Kolo Cokro. Kalau kau tidak mau menjelaskan pada bapakmu, maka aku akan turun tangan pada saat ini juga. Kau dengarkan itu? Kau dengarkan itu, Nini? Atau kau yang kau bunuh? Kau jangan menangis. Kau jangan menangis. Kau tidak perlu menangis. Katakan
Katakan padaku, kau benar-benar tidak tahu atau kau berbohong kepadaku? Katakanlah. Ayo katakan anakku, sebelum bapakmu hilang kesabarannya. Ayo, katakan pada bapakmu, kau tidak jujur kepada bapakmu. Aku benar-benar bisa membunuhmu. Aku tidak tahu, Pak. Aku jujur kepadamu. Masih bersama Aku berterus Sandiwara terang. 291. Aku tidak tahu di mana rumahnya. Jadi, kau benar-benar tidak tahu. Begitu, Nini. Kau tidak tahu di mana rumah laki-laki itu? Aku tidak tahu, Pak. Aku tidak tahu. Sungguh, aku jujur. Aku berterus terang kepadamu. Aku tidak mungkin bohong dan berdusta kepadamu. Pak, aku tidak tahu rumahnya, Pak. Baik, kalau kau tidak mau berterus terang kepadaku, orang tuamu, aku akan bertindak kasar. Aku akan mencari laki-laki itu. Aku akan menemui suamimu. Oh, jangan, Pak. Jangan. Tolonglah aku. Tolonglah. Jangan kau temui Kakang Wari. Kalau kau tidak ingin aku mati, Pak, lebih baik aku mati. Jadi kau benar-benar tidak tahu di mana tempat tinggal laki-laki itu? Hah? Sudahlah, Ki. Sudahlah. Jangan marah. Jangan marah bagaimana? Hah? Kau suka kalau keluarga anakmu diinjak-injak oleh orang lain? Dan kau suka apabila wajahmu dilempari tai orang lain? Hah? Aku tidak suka hal ini terjadi. Aku harus bisa menjernihkan permasalahan ini. Dan aku tidak akan membiarkan laki-laki yang mengganggu rumah tangga anakku. Kau tahu itu, Nyai? Dan aku tidak akan tinggal diam. Huh. Tapi anakmu tidak tahu di mana tinggalnya laki-laki itu. Masih bersama Apakah kau Sandiwara memaksanya? 291. Kalau orang tidak tahu, kau paksa-paksa tahu. Dari mana ia tahu, Ki? Kau harus sabar. Sabarlah sedikit. Kau ini seperti tidak mengerti anakmu. Sejak kecil kita mengasuhnya. Kau lupa, Ki? Sabarlah, Ki. Kau jangan memperkeruh persoalan anakmu. Kasihanilah dia, Ki. Kasihan. Aku tidak kasihan lagi apabila anakmu sudah mulai belajar berbohong dan berdusta kepada kita. Aku tidak bisa memaafkannya. Katakan ini. Sekali lagi aku bertanya kepadamu. Di mana rumah Kolocokro? Hah? Di mana? Ayo, katakan kepadaku. Pak, aku berani mati apabila aku bohong kepadamu. Aku sungguh tidak tahu rumah Kolocokro. Baiklah kalau begitu. Untuk kali ini, aku percaya kepadamu. Tetapi, pegang baik-baik kepercayaanku ini, Nini. Jangan kau sia-siakan rasa percaya ini. Kalau ku ketahui kau berbohong kepadaku, aku rela mengorbankan keluargaku dan nama baikku. Dan aku rela untuk melepaskan dirimu. Lepas dari keluarga Prada. Baik, Nyai. Jaga anakmu baik-baik di rumah. Aku akan pergi ke Karanganyar menemui besanku. Jaga baik-baik. Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Lepaskan. Jangan. Lepaskan. Ki Prada mengempaskan tangan anaknya menahan bajunya. Tetapi Nini Wari tidak tinggal diam. Dia tetap menggelendoti tangan bapaknya. Dia menahan bapaknya agar tidak pergi ke rumah mertuanya. Demikian pula dengan Nyai Prada. Dia berusaha untuk menghalang-halangi suaminya. Mata Ki Prada melotot dan nampak memerah. Wajahnya berapi-api, bibirnya mendesis-desis garang. Kalau aku tidak boleh pergi ke sana, lalu apa yang kau inginkan? Hah? Apa lagi? Dan kau, Nyai, minggirlah kau. Jangan menghalang-halangi aku. Ki, bersabarlah. Anakmu sudah mau jujur kepadamu. Anakmu sudah mau berterus terang kepadamu. Haruskah kita memaksanya? Tidak kan? Jangan, Ki.
Jangan sampai tetangga kita mendengarkan pembicaraan yang memalukan ini. Tolonglah, Ki. Jaga baik-baik nama kita. Jagalah. Jangan sampai kita dipermalukan oleh para tetangga, Ki. Tolonglah. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nyai? Apa yang harus kita perbuat? Aku tidak ingin keluarga kita dicoreng-moreng oleh orang lain, Nyai. Untuk itu lagi, jangan terburu nafsu. Kita harus hati-hati menjaga nama baik keluarga kita. Tunggu dulu. Biarlah anakmu yang menyelesaikannya. Jadi kau melarangku untuk pergi ke rumah Ki Wulung dan Nyai Wulung? Iya. Kita harus menyelesaikannya sendiri lebih dulu. Kalau besan kita mendengar dan mengetahui masalah ini, lalu apa yang terjadi? Apa? Kumohon kau mengerti, Ki. Kumohon jangan terjadi masalah ini semakin memperkeruh persoalan anak kita. Jagalah nama anakmu. Jagalah nama baik kita. Ki Wulung dan Nyai Wulung belum mengetahui masalah ini, Ki. Yang baru tahu itu aku dan kamu, dan ini anakmu. Kita harus menyelesaikannya dengan baik. Bagaimana, Nduk? Kau mau menyelesaikannya? Kau bisa menghindari laki-laki itu, kan? Iya, Mbok. Aku akan berusaha menyelesaikan masalah ini. Tapi benar, Mbok. Pak, aku tidak tahu di mana tempat tinggal orang itu. Aku pun hanya kenal di jalan. Dialah yang sering datang ke rumah di Mataram. Aku berusaha menghindarinya. Dan aku pulang ke rumah. Tetapi tak tahunya, tiba-tiba orang itu menemuiku. Menemuiku di Priki. Apa yang harus kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan pada laki-laki itu? Masih bersama Sandiwara Aku akan Radio menghindarinya, Pak. 91. Aku akan menghindarinya. Kalau mungkin, tolong selalu temani aku. Aku tidak akan pernah keluar rumah. Aku selalu tinggal di rumah mertuaku, di dalam rumah. Kecuali kalau mengambil air di Priki dan mengambil rumput. Maafkan aku, Pak. Mbok, maafkan aku. Simpanlah rahasia ini sebaik-baiknya. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau Bapak dan Simbok mau menjaga ketentraman rumah tanggaku. Lain halnya kalau Bapak dan Simbok ingin menodai keluargaku. Maka terserah apa yang ingin Bapak lakukan. Terserah. Aku pasrah. Masalahnya jadi repot kalau begini. Atau kau harus tinggal di sini, Nini. Kau harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Ya, toh anakmu tidak ada di rumah. Kau bisa bilang kepada mertuamu bahwa kau menginap di sini. Atau aku sendiri yang akan datang ke sana untuk memberitahukan hal ini kepada Ki Wulung dan istrinya. Bagaimana, Mbok? Semua ini pun tergantung kepadamu, Nduk. Silakan kalau kau mau menginap di sini lebih dulu semalam atau beberapa malam. Biar bapakmu datang ke rumah mertuamu, memberitahukan keberadaanmu di sini. Kau tadi katanya tidak pamit untuk menginap di sini. Bagaimana? Kau mau tinggal di sini beberapa saat untuk menenangkan hati dan pikiranmu? Masih bersama Biar Sandiwara Simbo dan Radio bapakmu 91. menjagamu, Nduk. Agar kau lebih tenang. Kau bisa menghindari masalah yang kau hadapi selama ini. Bagaimana? Iya, Mbok. Aku mendengarkan nasihatmu. Iya. Baik lagi. Kau datang ke rumah besanmu. Beritahukan kepada Ki Wulung dan Nyi Wulung supaya mereka tidak khawatir jika menantunya ada di sini. Kau di rumah, jangan pergi-pergi. Aku akan ke sana sekarang.
Dengan langkah cepat, Ki Pradah meninggalkan istri dan anaknya yang masih menangis. Dia menuju ke Karanganyar untuk memberitahukan keberadaan Nini Warih yang ada di rumahnya. Cepat sekali dia melangkah hingga dia lupa bahwa dirinya tanpa mengenakan baju. Dia tetap telanjang dada dan membawa sabit menuju ke rumah Ki Wulung. Ada apa, Ki? Nampaknya kau buru-buru sekali. Aku tadi dari Tegalan, Nyai. Di mana? Di mana Kakang Wulung? Kok nampak sepi sekali? Kakek masih ada di Prigi. Barangkali baru pulang dari ladang. Sebentar lagi juga akan pulang. Ada perlu Masih apa, bersama Ki? Sandiwara Dio Ada perlu 91. apa? Kok janur gunung? Kau datang kemari, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ada apa toh? Nampaknya penting sekali. Hah? Nini tadi sampai di rumah. Ya katanya tidak pamit kepadamu kalau menginap di sana. Nah, aku hanya ingin menyampaikan kalau mantumu ada di rumah. Ya kangen pada simboknya. Ingin menginap di rumah beberapa malam. Bagaimana? Kau izinkan? Bagaimana aku bisa menahannya, Ki? Dia sudah ada di sana dan kau telah datang kemari memberitahukan kepada kami. Tidak apa-apa. Tapi katakan kepadanya, kalau tadi anaknya datang ke rumah, tetapi sekarang sudah pergi lagi. Yang kau maksudkan Sukmo? Iya, cucumu tadi pulang, tetapi sudah pergi lagi. Masih bersama Sandiwara Dio Itulah 91. apa yang dilakukan oleh cucumu. Datang, pergi, pamit, pergi, datang sebentar, pergi lagi, datang lagi sebentar, pergi lagi. Itu yang dilakukan cucumu. Aku sendiri sudah kewalahan. Ya, kalau maunya begitu, ya mau apa lagi? Apakah suamimu tidak cerita kalau beberapa hari yang lalu Sukmo mengobrak-abrik Gua Tratak? Apa, Ki? Cucumu mengobrak-abrik Goa Masih Tratak? bersama Iya. Sandiwara Dio 91. Jadi Kakang Wulung tidak menceritakan hal ini kepadamu, Nyi? Wah, selamat sore Kakang Wulung. Kau baru pulang toh? Adiprata, ternyata kau ada di sini. Wah, ada apa? Waduh, kebetulan sekali. Bagaimana keadaanmu, Adi? Apakah baik-baik saja? Dia menyampaikan kalau Nini ada di rumahnya. Tidak pulang sore ini. Ya. Tetapi dia mau menginap di sana. Kangen pada Simbok dan bapaknya, katanya. Begitu. Ya tidak apa-apa. Lah kalau memang ya ingin nginap, ya tidak apa-apa toh. Di sini ya rumahnya, di sana pun rumahnya. Tapi tidak ada masalah lain toh, Adi. Iya, tak ada apa-apa, Ki. Ya, aku khawatir kalau kalian nanti mencemaskan mantumu. Dia tidak pamit untuk menginap, tapi kok tidak pulang. Nah, hanya itu yang kusampaikan. Ya. Baiklah, mumpung matahari masih terang, aku mau pulang dulu. Hanya itu yang Masih bersama kusampaikan. Sandiwara Kau Dio buru-buru. 91. Wah, Nyai, tolong buatkan wedang kopi dulu. Buatkan wedang kopi. Jangan buru-buru pulang, Adi. Ayo, Adi Prata. Tolong, kau tinggal di sini sebentar. Biar dibuatkan kopi. Tidak baik kalau kau mau bertamu di sini, tetapi belum mencicipi air. Ayo. Nyai, buatkan kopi dulu. Adi Prata, jangan pulang dulu. Tapi Tidak. Kau harus tinggal di sini dulu sebentar. Dan
kau harus minum kopi dulu. Ayo cepat toh Nyai, cepat buatan kopinya. Ki Wulung tersenyum ramah pada besannya yang hanya mengenakan celana komprang hitam lusuh berlepotan lumpur. Tubuh Ki Pradah yang kurus kering nampak ngambang. Wajahnya pucat, namun sinar matanya sangat tajam ketika membalas tatapan Ki Wulung. Dengan hati-hati, Ki Wulung mendekati besannya yang nampak keras hati. Saya senang sekali karena kau mau berkunjung di sini. Walaupun barangkali hal ini tidak terencanakan olehmu. Ya, setidak-tidaknya kau telah menyempatkan diri mampir ke rumah. Nini di rumah tidak apa-apa di Pradah. Terus terang, kami yang menahannya, Kakang Wulung. Semula ia ingin balik kemari, tetapi simboknya masih kangen. Daripada di sini tidak ada suami dan anaknya, maka tak mengapa, tak menjadi soal kan jika ingin bersama simboknya. Ya, siapa yang bisa menahan rasa kangen, Ki? Jika kita ini sudah kangen pada orang yang kita cintai, maka hujan, badai, atau angin lesos tidak bisa menghalanginya. Iya, benar Kakang Wulung. Memang demikianlah hidup manusia. Nah, kau pasti ingat bagaimana ketika kita masih muda, ketika kita merindukan seseorang yang kita cintai. Masih bersama Kita ini Sandiwara Radio seperti 91. ayam yang ingin kawin. Tidak betah di rumah jika tidak ketemu sebentar saja. Waduh, rasanya kangen sekali. Benar Kakang. Ora sana, ora kadang, nanging yen mati melu kelangan. Benar Ki. Tidak saudara, tidak teman, tapi kalau mati ikut sedih dan merasa kehilangan. Iya. Itu bagi yang muda-muda, Kakang Wulung. Jika merembuk masalah kangen dan rindu, tentu saja tidak berbatasan dengan usia. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, semuanya menurutku sama saja. Sebab namanya saja cita rasa manusia. Manusia memiliki hati dan perasaan yang sama. Perasaan untuk dicintai dan mencintai sesamanya. Kau benar-benar hafal dengan sejarah hidup manusia, Ki. Hanya sedikit sekali, Ki. Coba saja, Masih bersama kau Sandiwara tentu Radio ingat kisah 91. pewayangan tentang Wedaring Serat Sastro Cendro. Nah, ingat atau tidak, Ki? Apakah yang kau maksud dengan kisah cinta Dewi Sukesi dengan Begawan Wisrowo? Nah. Kau tahu kan, di mana masalah katresnan, masalah kasih sayang, bukan hanya dimiliki oleh kaum muda saja, tetapi juga dimiliki oleh seorang yang sudah cukup umur, seperti sang Begawan. Tetapi yang kita bicarakan ini masalah anak kita loh, Kang. Iya. Ya, setidak-tidaknya itu mengenai sedikit gambaran masalah katresnan, Ki. Masalah kasih sayang yang tidak boleh luput dan lepas dari hidup manusia. Ya bukan? Iya, benar Kang. Nah, demikian pula dengan apa yang terjadi dengan anak dan istrimu.
Tentu saja mereka saling mendambakan untuk bertemu dan bersama kembali setelah sekian lama anaknya dirampok anakku. Iya. Kau ini selalu pintar mengarang, Ki. Tidak rugi Kanjeng Sinuwun Senopati Ingaloko memberikan penghargaan padamu sebagai seorang pujangga. Terima kasih atas pujianmu, Ki. Terima kasih loh. Tak seorang pun yang tidak tahu kebesaranmu. Kau terkenal di mana-mana. Hampir di seluruh sudut Mataram tahu bahwa Ki Wulung adalah seniman kondang, dalang yang luar biasa jika sudah memegang kecrek dan gedok. Well, kau ini bisa juga menyenangkan hati orang lain. Ya, karena kau lebih dulu menyenangkan hati dan pikiran orang lain kan. Maka kau pun perlu mendapatkan pujian yang pantas dan layak. Sekali lagi, ku ucapkan terima kasih, Ki. Terima kasih karena kau tahu hati dan perasaanku. Silakan minum, hanya kopi pahit, Ki. Ayo, Ki. Iya, sekalipun kopi pahit. Jika Mbak Yu yang membuatnya, waduh, tentu saja sedap rasanya. Ayo. Minumlah, Ki. Ayo, minumlah. Aduh, dari mana kau peroleh kopi seharum ini, Mbak Yu? Itu tanaman kakakmu sendiri di kebun. Baunya harum dan sedap sekali rasanya. Badanku yang lelah seharian kerja di sawah kini menjadi segar sekali. Kepalaku mendadak enteng dan mataku terasa pening gemebyar. Nikmatilah lagi. Jika kurang, nanti ku buatkan lagi. Minum lagi sepuasmu ya. Ayo, Ki. Ayo, silakan, ayo. Kita tinggalkan Ki Wulung dan Ki Prada. Kita ikuti perjalanan Aji Sukmo yang telah sampai di Desa Ngaseman. Desa Ngaseman terletak di deretan wilayah Pegunungan Kendeng. Jika dilalui dari kota Raja Mataram, maka harus menempuh perjalanan 2 hari semalam berkuda, mengingat hutan belantara dan semak belukar yang masih ganas. Itulah upah orang-orang yang tidak tahu diuntung. Mereka akan mampus semua dengan ragu-ragu. Hancurkan semua. Hancurkan. Umpat habis mereka. Hancurkan semua. Jangan biarkan mereka lolos. Gawat Mendoko. Masih bersama Sandiwara 2 Ada 91. seorang bocah bermain kayu selincah itu. Dia mengamuk di medan peperangan. Dia hanya seorang bocah kecil, kakak. Aku akan menyingkirkannya. Aku akan meringkusnya. Sempuan badai! Mandoko terkejut sekali ketika bocah kecil itu menghempaskan kedua tangannya sambil berteriak. Dan bersamaan dengan itu, tenaga raksasanya menyambar hingga ia terpental beberapa tombak. Dia berusaha bangkit dan menghadapi bocah kecil itu dengan sungguh-sungguh. Bocah kecil, siapa dirimu? Aku adalah penegak keadilan dan pembela kebenaran. Berani sekali kau keluyuran di medan pertempuran. Apa maumu? Sudah kukatakan kepadamu bahwa aku ingin menegakkan keadilan dan membela kebenaran. Aku membela anak-anak kecil dan para perempuan yang kalian tindas. Bocah edan, omong besar. Kau tidak tahu masalahnya hingga asal bicara. Kami tidak sewenang-wenang. Kami pun tidak menindas. Kami hanya menyingkirkan orang-orang yang berkhianat pada Kanjeng Pangeran Pugar. Dengan membunuh anak-anak kecil dan perempuan. Karena mereka melindungi para pengecut, maka mereka pun terpaksa disingkirkan. Kalian orang-orang biadab yang tidak tahu diri. Tidak seharusnya kalian bunuh teman-temanku.
Kami membunuh mereka karena terpaksa, anak kecil. Menyingkirlah jika kau tidak ingin mampus. Kalian boleh maju jika ingin membunuhku. Bocah kecil lancang. Sekalipun aku kecil, tapi aku berani menghadapi kalian. Ayo, majulah. Aku akan meringkus. Sergap dia. Awas kau. Sukmo terpental beberapa tombak, tubuhnya tak mampu berdiri karena benturan ajian Nandoko dan Guntur yang menimpanya. Tubuh kecil itu tidak berkutik. Guntur dan Nandoko langsung menyeret tubuh kecil itu dan menggendongnya, membawa kabur dari kancah peperangan. Ikuti aku, Nandoko. Prajurit-prajurit biadab. Aku tidak akan membiarkan kalian berbuat semena-mena. Bocah kecil itu harus aku selamatkan. Mereka membawanya pergi. Siapa anak kecil itu? Berani sekali ia turun ke gelanggang peperangan. Hanya bersenjatakan sebatang kayu. Aku harus menyelamatkan anak itu. Peperangan yang amat kejam. Tidak pandang bulu, menyingkirkan anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa. Oh, siapakah yang harus bertanggung jawab dengan peperangan seperti ini? Aku tidak bisa membiarkan mereka berbuat kejam. Aku akan turun tangan. Peperangan Dingaseman itu makin memuncak. Anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa menjadi korban keganasan senjata tajam. Kitayu yang melihat bencana besar itu tidak tinggal diam. Dia mengejar Nandoko dan Guntur yang melarikan Sukmo keluar dari medan peperangan. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.